sering memanggilku dengan nama Karin, Jumiati, Rin, Daud, dan sebagainya. Kok bisa? Entahlah, saya pun tidak tahu. Langsung saja saya perkenalkan, ini saudara saya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Ini adalah saudara perempuan pertama saya. Dia adalah saudara kedua saya. A few moments later. Langsung saja, di umur saya yang 4 tahun, lebih dari 6 bulan, dan kurang dari 5 tahun, saya masuk ke RA Astadia Samboja. Setelah 2 tahun sekolah di Taman Kanak-Kanak, akhirnya saya memasuki sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Negeri 028 Samboja yang bertepatan di Kelurahan Sanipa. Dan saya memasuki SD itu kisaran tahun 2011 atau 2012. Cerita pada kelas 3 SD di semester 2, ayah saya meninggal. Ketika saya pergi sekolah, ayah saya sebenarnya sudah balik ke kamar mandi. Tetapi ayah saya tidak pernah didiagnosis penyakit apapun. Tetapi memang ajalnya mungkin. Setelah itu saya dipanggil om saya untuk pulang karena ayah saya dinyatakan meninggal dunia. 5 SD. Pada saat itu adalah hari hujan. Karena hari hujan, guru-guru banyak yang tidak masuk. Jadi, kelas kami memutuskan untuk bermain lari-larian atau bisa kita sebut ajak-ajakan saat pada kita kecil. Terus karena hujan, banyak teman-teman saya yang membawa payung dan payungnya ditaruh di dalam kelas. Belum kering, masih basah, sudah digulung. Jadi ada tetesan air yang tergenang di beberapa sudut lantai. Dan saat kami bermain ajak-ajakan, anehnya kami naik ke atas meja dan kursi. Setelah saya lompat dari atas meja, saya terpeleset di genangan air itu. Dan setelah itu saya terhantup. Ya, benar terhantup. Gigi saya yang terhantup lebih tepatnya. Setelah gigi saya terhantup, saya menangis karena kaget. Ya, kaget. Siapa yang gak kaget? Karena ada beberapa pecahan gigi di tangan saya. Ya benar, gigi saya cipek gara-gara jatuh. Sudah 2 tahun sejak kejadian gigi saya cipek akibat main ajak-ajakan lari-lari di atas meja dan kursi. Setelah saya lulus dari sekolah dasar, saya akhirnya masuk ke jenjang tingkat pendidikan menengah. Saya memilih madrasah yaitu MTS Asadia Samboja. MTS Asadia Samboja dan RA Asadia Samboja adalah satu naungan. Di tahun 2018 saya memasuki madrasah. Setelah beberapa bulan saya menjadi siswi di sana, saya memutuskan untuk mengikuti beberapa organisasi seperti Pramuka, Drum Band, dan OSIM. Setelah itu, saya mengikuti banyak kegiatan karena saya adalah anggota Pramuka. Dan saya juga banyak mengikuti parade-parade atau festival atau karnaval sebagai anggota drum band. Dan saya juga aktif sebagai siswi yang beranggotakan menjadi sekretaris OSIS pada saat itu. Setelah itu 2019 adalah lomba MTQ dan saya kebetulan menjadi perwakilan Khalifah dari Sanipa untuk mengikuti MTQ cabang Syarhil. Pada tahun 2019 akhir tahun, berita COVID-19 udah menyebar, tetapi di Indonesia COVID-19 baru masuk pada tahun 2020 awal pada bulan Maret. Pertama adalah kami diliburkan selama 2 minggu. Setelah itu ternyata selama 2 tahun. Dan karena COVID-19 ini, MTQ untuk kabupaten itu ditunda sampai tahun 2021. Pada masa-masa COVID-19 ini, sebenarnya saya sangat frustasi karena harus belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Setelah beberapa bulan COVID-19 menyebar, saya akhirnya memutuskan untuk mengisi waktu luang saya dengan menonton K-pop dan anime dari Jepang. Karena
saya sangat bosan, jadi saya nonton. Nggak usah ditanya lagi. Ya, setelah itu nggak ada angin nggak ada hujan, saya lulus dari madrasah dan saya akhirnya masuk ke SMA Negeri 1 Samboja, di mana sekolahnya adalah di Gunung Pasir. Pada tahun 2021, saya resmi menjadi siswi SMA Negeri 1 Samboja. Tetapi pada semester pertama kami lakukan pembelajaran online, yaitu yang disebut daring. Dan pada semester 2 di kelas 10 kami akhirnya tatap muka, tetapi masih dibagi dengan beberapa sesi seperti sesi 1 dan sesi 2. Dan setelah itu kami tidak melakukan sesi lagi pada saat ulangan semesteran penaikan kelas. Dan pada saat ulangan itu akhirnya kami teman sekelas mulai akrab satu sama lain. Setelah ulangan semesteran berakhir, OSIS di sekolah kami mengadakan kelas meeting untuk mengisi waktu luang sebelum pembagian rapot. Pada saat kelas meeting, teman-teman yang ada di kelas semuanya saling mengakrabkan diri satu sama lain, dan setelah itu kami menjadi akrab, apalagi semenjak kami mengikuti bazar untuk kelas karena kami saling membantu satu sama lain, jadinya akrab. Setelah kelas meeting selesai, akhirnya pembagian rapat pun tiba dan kami naik ke kelas 11. Saat kami naik ke kelas 11, kami satu sama lain di kelas semakin akrab dan menjadi teman yang benar-benar teman. Beberapa bulan setelah naik ke kelas 11, saya memutuskan untuk mengikuti OSIS dan Tata Boga. Sebenarnya Tata Boga ini saya ikuti mulai dari kelas 10, tetapi karena di kelas 10 adalah daring, jadi tidak sesering itu. Dan di kelas 11 baru aktif. Dan di SMA negeri banyak sekali event-event yang diadakan oleh sekolah, mulai dari kelas meeting, bulan bahasa, 17 Agustus, ulang tahun sekolah, hari pahlawan, dan lain-lain. Pada saat acara-acara besar itu ada beberapa lomba seperti digambar ya guys ya. Singkat cerita, akhirnya saya naik ke kelas 12, yaitu kelas akhir, tinggal menunggu kelulusan.